Selamat pagi pemirsa di iNews Jabar. Bersama saya Irfan Budiawan. Kali ini kita akan berbincang mengenai apa kabar Pilkada serentak 2020. Kita ketahui bahwa di Jawa Barat ini ada 8 kabupaten kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada tahun 2020. Dan seperti apa persiapannya dan juga melihat bagaimana antusiasme masyarakat terutama di Pilkada serentak 2020, kita akan berbincang bersama dua narasumber kami yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, beliau merupakan Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Bapak Idham Holik. Selamat pagi Pak Idham. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung di iNews Jabar. Lalu juga ada pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, ada Bapak Firman Manan. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlebih dahulu ke Pak Idham. Pak Idham, ini kembali mungkin masyarakat sudah mengetahui ada 8 daerah, tapi mengingatkan kembali nih Pak, 8 daerah ini mana saja kabupaten kota yang ada di Jawa Barat dan persiapannya sudah sampai mana sebetulnya Pak Idham? 8 kabupaten kota tersebut, pertama ada kota Depok, yang kedua Kabupaten Cianjur, yang ketiga Kabupaten Bandung, yang keempat Kabupaten Indramayu, yang kelima Kabupaten Karawang, yang keenam Kabupaten Tasik, yang ke-7 Kabupaten Pangandaran, yang ke-8 Kabupaten Sukabumi. Saat ini ke-8 kabupaten kota itu sedang membentuk badan ad hoc atau PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, yang saat ini sedang berproses sampai dengan tanggal 14 Februari 2020. Ya, setelah PPK nanti dilantik, mereka itu akan membentuk yang namanya PPS, Panitia Pemungutan Suara, yang bertugas di yang bertugas di kelurahan ataupun desa, seperti itu. Jadi saat ini sedang pembentukan badan ad hoc. Oke, jadi saat ini sedang pembentukan badan ad hoc Iya, di betul. 7 kabupaten dan juga 1 kota tadi, Betul, Depok yang ada di betul. Jawa Barat. Betul. Dan kita melihat Pak, sebetulnya ini yang menjadi masih cukup politis, nah, terutama juga pendaftaran terutama para calon bupati ataupun juga wali kota seperti itu. Ini untuk pendaftaran sendiri tahapannya seperti apa dan rencananya kapan nih Pak? Pendaftaran bakal pasangan calon itu tanggal 16 sampai dengan 18 Juni 2020. Tetapi pada bulan Februari ini, tepatnya tanggal 19 sampai dengan 23 Februari 2020, itu akan ada penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Jadi dukungan bakal calon perseorangan terlebih dahulu diverifikasi baik secara administratif maupun secara faktual. Nanti apabila memenuhi syarat yang ditentukan, maka yang bersangkutan bisa mendaftarkan pada pertengahan bulan Juni 2020, tepatnya tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Juni. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Firman. Pak Firman, seperti tema kita, apa kabar di Pilkada 2020? Ini tampaknya juga masih belum terlalu banyak menyorot perhatian masyarakat, terutama di Pilkada 2020 ini. Melihat terutama di Jawa Barat sendiri, apakah dengan suasana yang saat ini cukup adem ayem lah setelah Pilpres ya, yang juga sempat berlangsung di 2019. Ini bagaimana melihat fenomena politik terutama di daerah-daerah jelang Pilkada 2020 ini, Pak? Iya, sebetulnya memang kan seperti tadi juga sudah dikatakan Kang Idham ya, ini masih proses awal. Biasanya publik itu akan mulai intens concern mengikuti ketika memang sudah mengerucut muncul kandidat-kandidat siapa saja yang kemudian akan bertarung ya di Pilkada 8 kabupaten kota itu. Jadi ya memang kelihatannya dinamika politiknya juga kan secara internal, misalnya partai-partai itu masih mencari kira-kira siapa yang akan diusung. Saya pikir masih wajar ya, artinya kenapa kok belum terlihat begitu ya masyarakat atau publik terlalu menaruh perhatian, tapi nanti saya pikir pada saatnya ketika kemudian sudah mengerucut pada bakal pasangan calon ya itu karena media juga kan saya yakin akan lebih intens memberitakan memang ketika sudah muncul nama-nama pasangan calon begitu. Apalagi kalau kita lihat kemarin ya pengalaman Pilpres, sebetulnya Jawa Barat juga kan cukup tinggi tingkat partisipasinya. Jadi saya harapkan juga memang tingkat partisipasi itu bisa terjaga lah ya,
paling tidak misalnya memenuhi target masih 77,5% ya Kang Idam ya, untuk tingkat partisipasinya. Oke, baik. Nah, ini tentunya tidak juga mudah nih Pak melihat target kemarin cukup tinggi karena mungkin ini pusat lah seperti itu yang juga sempat menyorot perhatian masyarakat. Target 77,5% ini apa yang harus dipersiapkan terutama melihat dari baik itu penyelenggara, terutama oleh penyelenggara pemilihan umum agar target tersebut juga bisa dicapai nih Pak Firman? Ya, satu tentu penyelenggara pemilihan umum punya tugas untuk mensosialisasikan gitu ya bahwa kita sudah masuk nih di tahun politik 2020 di beberapa daerah kabupaten kota, ada 1 kota dan 7 kabupaten, maka kemudian memang salah satu tugas dari penyelenggara pemilu KPU dalam hal ini adalah mensosialisasikan begitu kan. Tapi jangan dilupakan sebetulnya peran peserta pilkadanya itu yang jauh lebih penting menurut saya. Karena misalnya tadi kenapa kemudian tingkat partisipasi bisa tinggi? Salah satu biasanya tingkat partisipasi tinggi itu kalau memang muncul kandidat-kandidat yang menarik begitu ya, yang populer, yang kemudian publik punya ekspektasi yang tinggi terhadap kandidat-kandidat itu. Nah, tentu ini juga menjadi tugas dari partai-partai politik. Mungkin juga akan muncul calon perseorangan, walaupun jumlahnya saya tidak yakin akan signifikan ya, karena berat juga persyaratannya begitu. Nah, partai-partai politik yang hari ini sebetulnya mulai proses penyaringan ya kandidasi. Nah, ini memang harus betul-betul memunculkan kandidat-kandidat yang kemudian juga memicu tingkat partisipasi publik tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam pilkada karena mereka punya harapan gitu ya, ada calon-calon pemimpin yang kurang lebih punya track record baik, integritasnya baik, lalu visi misi program yang ditawarkan juga menarik untuk publik. Oke, tidak hanya penyelenggara tetapi juga peserta pemilu juga menjadi andil untuk mensosialisasikan. Saya kembali ke Pak Idham, ini tadi tahapannya adalah sedang mencari tentunya juga para anggota ad hoc seperti itu, PPK. Terutama PPK. Ini berapa jumlahnya yang dibutuhkan terutama di pilkada di 8 daerah tersebut, Pak? Di setiap kecamatan akan dipilih 5 orang anggota calon PPK ya, yang untuk dilantik. Mereka bekerja sampai dengan bulan Oktober karena 1 bulan setelah pemungutan suara. Jadi saat ini kami tegaskan kepada rekan-rekan di 8 kabupaten kota agar memilih yang terbaik, agar memilih mereka yang memiliki kualifikasi profesionalitas dan memiliki integritas yang tinggi, karena penyelenggara memberikan kontribusi besar terhadap terbentuknya kepercayaan publik, yang dimana kepercayaan publik terhadap penyelenggara ini akan mendorong mereka untuk berpartisipasi di pemilihan serentak 2020 ini. Cukup banyak peminatnya Pak di setiap daerah untuk mendaftar sebagai anggota ad hoc kita atau PPK ini, atau juga ada beberapa daerah yang tampaknya juga mundur karena dalam tanda kutip melihat kasus mungkin di Pilpres waktu lalu yang juga cukup menyita waktu terutama sebagai anggota PPK. Kalau di Jawa Barat proses pendaftaran kemarin tidak ada yang diundur karena semua dapat terpenuhi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dan bahkan ada 1 kecamatan itu melebihi 50 orang pendaftar padahal yang dibutuhkan hanya 5. Nah, ini artinya antusiasme masyarakat untuk terlibat aktif mensukseskan penyelenggaraan pemilihan serentak ini cukup tinggi di Jawa Barat, dan ini mudah-mudahan menjadi modal awal untuk meraih kesuksesan penyelenggaraan pemilihan di 2020 ini. Oke, baik. Dan nanti pemirsa kita akan lanjutkan terutama melihat banyaknya juga calon petahana, baik itu mungkin yang asalnya wakil bupati, akan juga mencalonkan menjadi calon bupati, ataupun juga bahkan anggota keluarganya sendiri. Nah, ini juga digadang-gadang akan mencalonkan. Seperti apa dinamika politik petahana dan juga dinasti politik di Jawa Barat ini? Kita akan berbincang, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di iNews Jabar.